Seorang kakek 65 tahun yang nyaris menyerah, tiba-tiba berubah total hanya karena minuman seharga Rp2.000. Bukan obat, bukan suplemen mahal. Mau tahu rahasianya? Kenalkan Pak Husin, pensiunan guru, dulu aktif, sekarang gampang lelah. Tampilkan keluhannya, badan cepat capek, tidur susah, vitalitas menurun, hubungan dengan istri jadi dingin. Buat penonton penasaran, tapi hidupnya berubah dalam waktu 2 minggu. Gimana bisa? Bayangkan seorang kakek berusia 65 tahun, berdiri di teras rumahnya, menatap kosong ke jalanan sepi. Dulu dia juara main catur di pos ronda, rajin ikut kerja bakti, bahkan suka bercanda genit sama istrinya. Tapi sekarang, ia bahkan kesulitan untuk sekadar berdiri lama tanpa merasa pusing. Namanya Pak Husin, pensiunan guru SD yang dulu penuh semangat, sekarang lebih sering rebahan di kursi goyang, menatap jam dinding yang seolah jalan makin lambat. Setiap pagi tubuhnya pegal, lutut seperti berkarat, dan semangat hidupnya menipis perlahan, seperti lilin kecil yang hampir padam. Yang paling membuatnya hancur, bukan rasa lelah, tapi rasa malu. Dulu, setiap malam bersama istrinya adalah momen hangat penuh tawa. Sekarang, ia selalu pura-pura mengantuk lebih awal, karena takut mengecewakan. Dan setiap kali melihat mata istrinya yang penuh pengertian, hatinya semakin remuk. Ia mencoba macam-macam, vitamin mahal, suplemen yang diklaim khusus pria, bahkan obat kuat dari apotek. Efeknya cuma sebentar, setelah itu malah badan terasa panas dingin. Uang pensiun pun makin menipis. Yang tersisa hanya rasa lelah, dan pikiran kelam bahwa mungkin masa jayanya sudah berakhir. Tapi, segalanya berubah ketika keponakannya yang masih kuliah datang membawa sesuatu. Bukan obat, bukan pil. Hanya 2 bongkah kecil dari dapur, yang harganya bahkan tidak lebih dari Rp2.000. Setelah gagal istirahat dengan cukup, Pak Husin mulai menelan berbagai suplemen yang direkomendasikan tetangga. Ada yang katanya bisa menyalakan kembali api muda, ada yang diklaim mengembalikan vitalitas pria. Harganya mahal, efeknya cuma bikin wajahnya merah, dada berdebar, lalu kembali lesu seperti semula. Semakin hari, tubuhnya seperti menolak diajak bekerja sama. Tangga 3 anak pun membuat napasnya memburu. Ia mulai menghindari aktivitas di luar rumah. Pos ronda yang dulu penuh tawa bersamanya, kini terasa asing karena ia tak lagi datang. Hubungan dengan Bu Siti pun perlahan mendingin. Bukan karena cinta mereka pudar, tapi karena rasa takut gagal membuatnya menarik diri. Ia tidur lebih cepat, pura-pura lelah, padahal matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Uang pensiun yang sedikit mulai menipis karena habis membeli produk-produk yang tak pernah benar-benar membantu. Setiap kali membuka dompet, ia merasa seperti melihat hidupnya sendiri yang perlahan kosong. Ia sempat berkata lirih, "Mungkin aku memang sudah habis." Hari itu, ia duduk lama di teras rumah, menatap matahari sore yang tenggelam di balik pohon kelapa. Dunia tampak berwarna oranye, tapi hidupnya terasa abu-abu. Ia benar-benar percaya bahwa masa mudanya telah pergi dan takkan kembali. Suatu sore yang gerah, saat Pak Husin sedang duduk di teras menatap ayam tetangga berkeliaran, datanglah seorang gadis muda membawa tas kain lusuh. Ia adalah Lina, keponakannya yang kuliah jurusan gizi. Melihat wajah pamannya yang sayu, Lina langsung duduk di sebelahnya, lalu berkata pelan, "Pak D, kayaknya tubuh Pak D cuma butuh diingatkan buat hidup lagi." Dari tasnya, Lina mengeluarkan 2 bongkah kecil berwarna coklat kekuningan, jahe dan temulawak. Pak Husin mengernyit. "Itu? Buat apa?" Lina tertawa kecil. "Ini bukan sekadar bumbu dapur, Pak D. Ini peluru rahasia." Lina bercerita bahwa jahe mengandung gingerol yang bisa memperlancar peredaran darah dan memberi efek hangat alami untuk tubuh. Sementara temulawak mengandung kurkuminoid yang membantu fungsi hati dan meningkatkan metabolisme. Kombinasi keduanya, kata Lina, sering dipakai dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan vitalitas dan stamina, bahkan disebut bisa membantu hormon alami bekerja lebih optimal. Resepnya sederhana. Ambil sepotong jahe seukuran jempol dan sedikit irisan temulawak, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1. Tambahkan sesendok madu dan beberapa tetes jeruk nipis saat masih hangat. Minum ini tiap pagi sebelum sarapan. Total biaya? Paling cuma 2.000 per hari,
kata Lina sambil tersenyum. Pak Husin terdiam lama. Kedengarannya konyol, terlalu sederhana untuk masalah serumit hidupnya. Tapi saat melihat senyum optimis Lina, ada secercah harapan kecil yang menyelinap masuk ke dadanya. Baiklah, katanya pelan, kita coba. Tapi kalau gagal, kamu harus traktir es dawet seminggu penuh. Maka dimulailah perjalanan Rp2.000 yang akan mengubah hidupnya. Perlahan, tapi pasti. Pagi itu, dapur rumah Pak Husin penuh aroma rempah. Air rebusan jahe dan temulawak mengepul pelan, seperti asap tipis dari harapan yang masih ragu-ragu. Saat meneguknya, rasanya getir, hangat, dan menyengat, seperti tegukan semangat yang terlupakan. Kayak minum air tanah berapi, gumamnya, membuat Bu Siti cekikikan dari pojok dapur. Hari kedua, tubuhnya masih pegal. Hari ketiga, lututnya masih bunyi, krek, tiap kali bangun dari kursi. Ia mulai ragu. Mungkin ini cuma bumbu dapur yang terlalu dibesar-besarkan. Tapi tiap kali hendak berhenti, Bu Siti mengingatkannya lembut, "Gak ada perubahan kalau gak sabar, Pak." Hari kelima, sesuatu berubah, tipis, tapi nyata. Nafsu makannya kembali muncul, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia menghabiskan sepiring nasi tanpa disuruh. Badannya masih pegal, tapi ada rasa hangat yang menetap di dada, seperti bara kecil yang mulai menyala. Hari ketujuh, pagi-pagi ia bangun lebih cepat dari alarm ayam tetangga. Ia menyapu halaman sambil bersenandung pelan, lalu menjemur kasur yang sudah lama dibiarkan lembab. Bahkan Bu Siti berdiri di pintu, menatap heran campur bahagia. "Loh, ini Pak De saya atau kembarannya?" tanya Lina saat datang menjenguk. Pak Husin tahu, ini belum kemenangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa hidupnya belum berakhir. Ia meneguk ramuan itu lagi pagi itu, dengan senyum tipis di bibir yang dulu selalu muram. Rasanya masih getir, tapi sekarang, ada rasa manis menyelinap di ujungnya. Ia belum tahu, bahwa api kecil ini akan berubah jadi kobaran besar dalam beberapa hari lagi. Minggu kedua dimulai dengan suara yang hampir tak pernah terdengar lagi di rumah itu. Suara peluit kecil. Pak Husin berdiri di halaman, meniup peluit tua bekas lomba 17-an, lalu memulai pemanasan ringan. Tangannya bergerak lentur, lututnya tak lagi protes keras seperti dulu. Bu Siti mengintip dari jendela dengan mata membulat, seolah melihat reinkarnasi suaminya yang 30 tahun lebih muda. Sore harinya, ia muncul di pos ronda, tempat yang dulu ia hindari karena malu. Teman-temannya sampai berdiri saking kagetnya. "Hidup lagi nih orang!" teriak salah satu dari mereka, disambut tawa pecah. Pak Husin duduk, mengangkat pion catur, dan berkata santai, siap dikalahkan oleh legenda. Di rumah, suasana ikut berubah. Pak Husin mulai rajin menjemur pakaian, menyiram tanaman, bahkan memperbaiki pagar yang sudah miring. Ia tak lagi rebahan seharian. Kini ia mengisi rumah dengan langkah-langkah ringan yang dulu hanya tinggal kenangan. Bu Siti menyapunya dengan tatapan berbinar yang lama tak muncul. Dan malam yang dulu sunyi, kini kembali hangat. Tidak ada lagi pura-pura mengantuk lebih awal. Mereka berbincang lama, tertawa pelan, dan dunia seakan mengecil jadi hanya mereka berdua. Pak Husin memandang Bu Siti dan berbisik, "Ternyata aku belum selesai, ya?" Dalam hitungan hari, gosip menyebar, kakek paling lesu di kampung kini jadi paling aktif. Anak-anak kecil menyapanya, para bapak mengajaknya kerja bakti lagi. Ia bahkan menjadi relawan ronda malam, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Semua orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Pak Husin hanya tersenyum, dan meneguk ramuan hangatnya pelan-pelan, seolah sedang menyimpan rahasia kecil dari semesta. Di suatu pagi yang cerah, Pak Husin duduk di bangku taman kecil depan rumah. Tangannya memegang gelas ramuan hangat, matanya menatap langit yang membiru perlahan. Ia teringat hari-hari kelam saat ia merasa hidupnya selesai, dan tersenyum kecil. Ternyata, hidupnya hanya menunggu dia mau mencoba lagi. Untuk para lansia, umur bukanlah garis finish. Selama masih ada semangat, tubuh bisa diajak bekerja sama, pelan tapi pasti. Tidak semua solusi harus mahal. Terkadang, harapan bisa lahir dari hal sederhana, dari bumbu dapur yang kita anggap sepele. Untuk anak-anak muda, jangan biarkan orang tuamu melewati masa senjanya dalam diam dan kesepian. Ajak mereka bicara.
Dengar keluhannya, sekecil apapun. Kadang, mereka hanya butuh tahu bahwa masih ada yang peduli, bahwa mereka masih berarti. Kesembuhan bukan sulap. Jahe dan temulawak bukan jimat ajaib. Mereka hanyalah pintu kecil yang bisa membawa perubahan, kalau dijalani dengan sabar. Makan cukup, tidur cukup, bergerak cukup. Itu rahasia sebenarnya. Ramuan hanyalah penyala api. Bahan bakarnya, tekad. Hari ini, Pak Husin berjalan melewati halaman dengan langkah ringan, menyapa semua orang dengan senyum lebar. Ia tidak lagi merasa tua, ia hanya merasa hidup. Jika cerita ini menyentuhmu, bagikanlah. Mungkin, ada orang tua di luar sana yang butuh secangkir harapan seharga Rp2.000.